Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mr. Alidin. Kali ini kita akan coba berbagi pengalaman soal dan pembahasan TIU CPNS tahun 2019 ya. Dimana soal ini disusun berdasarkan pengalaman saya mengikuti tes SKD 2019. Nah, ini lanjutan dari part yang pertama. Cekidot ya. Oke, nomor 6 ya. Jika K 2/4 dan L 4/5, maka hubungan K dan L adalah, nah, soal yang seperti ini ya, saya mendapatkan 3 sampai 4 soal. Bagaimanakah caranya? Ayo kita bersama-sama selesaikan. K sama dengan 2/4, L sama dengan 4/5. Maka hubungan K dan L adalah choice-nya ya, K lebih besar dari L, B, L lebih besar dari K, C, L kurang dari K, D, K sama dengan L, atau E, L kurang dari sama dengan K. Nah, ini kalau kita tidak teliti, maka kita akan terkecoh. Usahakan satu soal menjawab kurang dari 1 menit. Bagaimanakah caranya? Coba kita berlogika ya dengan konsep. Pertama, jika K 2/4 dan L 4/5, coba kita bayangkan ya, satu persegi K, kita bagi menjadi 4, karena K 2/4 ya, kita menjadi 4 bagian yang sama, kemudian kita warnai 2 bagian yang sama tadi ya, seperti pada gambar nih. 2/4 itu seperti ini. Nah, 2/4 kalau kita lihat 2/4 ini warna kuningnya itu setengah dari 1, berarti 2/4 sama dengan setengah ya. Kemudian kita udah dapat K-nya ini adalah 2/4 itu sama dengan setengah dari 1 kan. Kemudian L ini 4/5. L ini 4/5. Kita bayangkan satu persegi, kemudian kita bagi menjadi 5 sama ya besarnya ya. 5 bagi sama besarnya. Kemudian kita arsir 4 di antara 5. Jadi 4 bagian dari 5 kita arsir warna seperti kuning ini. Nah, persegi ini sama ya. K dan L itu satu persegi yang sama. Tinggal pembagiannya aja yang beda. Kalau K itu dibagi 4, kalau L itu dibagi 5. Kita arsir 4/5. 4 bagian dari 5. 1 dari 4 dari 5 dari satu persegi. Maka kita lihat besar mana arsirannya, warna kuningnya banyak mana? Tentunya banyak, dan 4/5. Jadi seperti itu. Jadi kurang dari 1 menit kita harus amati betul-betul. K 2/4 ini 2 bagian dari 4 berarti setengah ini. L ini 4/5 berarti lebih dari setengah. Nah, tentunya berarti L lebih besar daripada K. Lihat pilihannya, K lebih besar dari L. Ini makanya hati-hati ya, bisa saja menipu. B, L lebih besar dari K. Nah, ini sudah, langsung aja kita klik jawabannya B. Oke, soal nomor 7, cekidot ya. Nah, saya juga mendapatkan, kalau tadi masih sama pecahannya, tapi kalau ini berbeda ya. Di sini X-nya nomor 7, X itu pecahan desimal. X sama dengan 0,76. Y-nya sama dengan 3/4. Nah, triknya di sini supaya enak adalah kalau saya itu saya rubah menjadi persen. Saya rubah menjadi persen. Nih, cekidot ya. Nah, 0,76 seperti video yang sebelumnya yang di part 1 saya sudah lihatkan bagaimana caranya. Lihat X, kalau merubahnya menjadi persen, kita lihat dulu berapa angka di belakang koma. 0,76, 122 angka di belakang koma, berarti dia 76/100 atau 76%. Nah, X-nya sudah kita dapat 76%. Sekarang Y-nya 3/4. 3/4-nya dari 1 itu 75. Ya, 75%. Nah, bagaimana sih cara mencarinya? Tentunya kita jadikan namanya persen ya, per 100. Kita jadikan penyebutnya per 100. Bagaimana caranya? Caranya adalah kedua ruas pembilang maupun penyebut itu bagaimanapun caranya agar penyebut ini 4 ini menjadi 100. Ya, kali 25. Kalau di bawah kali 25, di atas harus kali 25. Jadi 75/100. Jadi 75%. Nah, kalau kita desimalkan coba. 75/100. Berapa angka di belakang koma nanti? 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat hubungannya apa sih tadi. X-nya 76% ya, kemudian Y-nya cuma 75%. Besar mana? Tentunya besar X lebih besar daripada Y.
Ya, terus berlatih hingga menjadi seorang yang mahir. Nah, kalau saya kan bisa langsung lihat nih 0,76 nih. Ini 3/4 itu sama dengan 75. Maka 76 lebih besar daripada 75. Langsung cari ya. X lebih besar daripada Y. Ya, jawabannya C. Nah, selanjutnya. Oke, jangan lupa apabila ingin channel ini berkembang untuk pembahasan soal-soal yang lebih lanjut, maka like, share, dan subscribe channel ini. Nah, untuk soal yang nomor 8 ya. Nah, di sini soal nomor 8 coba. Ini sangat mudah sekali. Apabila P sama dengan 1/2 ditambah 50%, Q sama dengan 100% dikurang 0,25. Nah, dari sini kan sebenarnya kita sudah bisa lihat yang mana hubungannya. Oke, cara cepatnya kita lihat. Nah, rubahlah pecahan tersebut ya ke pecahan yang memang sekiranya rekan-rekan mudah gitu loh. Kalau saya biasanya sih selalu ke bentuk persen karena menurut saya lebih mudah. Nah, di sini P adalah setengah dari 1 berarti 50%. Ya kan? Setengah, kita logikakan, setengah dari 1 adalah 50%. Maka P-nya 50% ditambah 50% jadinya 100%. Nah, sekarang Q. Q-nya 100% dikurang 0,25. Nih 0,25 ini. Ingat seperti fact yang sebelumnya ya, ini juga materi SMP. Ya, SD juga kelas 6. Nah, apabila 0,25 itu dirubah menjadi pecahan persen, maka berapa angka di belakang koma ini? 1 2 25/100 atau 25%. Sekarang kita kurang 100% dikurang 25% sama dengan 75%. P-nya 100%. Ya, Q-nya 75%. Tentunya P lebih besar daripada Q. Kita lihat pilihannya. B ya, B. P lebih besar daripada Q, mudah kan? Nah, usahakan kejar soal-soal yang mudah dulu. Oke, ke soal yang agak rumit sedikit. Jika B nomor 9 ya, jika B 100% ditambah 3/4 dan C 4/5 dikurang 70% ditambah 0,25. Nah, gimana caranya? Cekidot ya pembahasannya. Nah, pembahasannya adalah tetap tadi saya akan rubah menjadi persen karena saya terbiasa dengan persen. Nah, rekan-rekan sekalian, bila memang terbiasa dengan persen silahkan. Kalau misalnya tidak terbiasa dengan persen, lebih enak dengan desimal, silahkan dirubah menjadi bentuk desimal. Nah, B-nya sama dengan 100% ya. 100% ini tanpa oret-oret ya, kalau bisa. 100% ditambah 3/4. 3/4 tadi kan kalau kita bayangkan 3/4 ada 1 persegi ya, 1 persegi kita bagi jadi 4, 3/4-nya berarti 3 bagian dari 4 yaitu 75%-nya kita rubah menjadi persen. Nah, ini caranya sama ya, bawahnya kali 25, atas kali 25. 100% ditambah 3 kali 25 per 4 kali 25. Kenapa kali 25? Agar berpenyebut per 100 persen tadi per 100, maka 100% ditambah 75/100 sama dengan 100% ditambah 75% sama dengan 175% B-nya. Sekarang kita lanjut ke C. C ini 4/5 dikurang 70% ditambah 0,25. Nah, seperti yang saya bilang, saya lebih enaknya menggunakan persen, maka rubah dulu semuanya menjadi persen. 4/5 kita rubah menjadi persen sama dengan ya, penyebutnya kita per 100 kan. 5 kali berapa mendapatkan 100? Tentunya 20. Kalau bawah penyebutnya kali 20, atas harus kali 20. Jadi 4 kali 20 per 5 kali 20 dikurang 70%. Tidak usah diubah karena sudah persen. Ditambah, nah nih 0,25. 0,25, 2 angka di belakang koma 1 2 berarti dia adalah 25/100 atau 25%. Nih. Ini 80/100 dikurang 70% ditambah 25% sama dengan 80% dikurang 70% ditambah 25%. Ingat, kalau dia operasinya itu
senilai atau sejajar ya, seperti kurang dan tambah ini sederajat, maka kerjakan dari kiri dulu. Ini 80 dikurang 70% sama dengan 10%, ditambah 25% sama dengan 35%. Jadi kita sudah dapat ya, B sama dengan 175%, tentunya lebih besar daripada 35%. C, jadi B lebih besar daripada C, jawabannya A. Oke. X, nomor yang terakhir nih agak tingkatannya agak sulit lagi ya. Jika X setengah dikali 4/6 dibagi 2/2, Y sama dengan 4/5 kali 50% ditambah 0,5, maka hubungan X dan Y adalah, pembahasannya adalah segi dot X. Nah, kalau ini saya tidak menggunakan persen karena apa? Karena di sini di Y-nya ini kalau kita kalikan 50% kan dia jumlahnya besar, makanya saya rubah menjadi pecahan biasa. Oke, mari kita berlogika. X tadi 1/2 dikali 4/6 dibagi 2/2. Nah, kalau ini kan operasinya sederajat, operasi X ini ya. Perkalian dan pembagian itu sederajat, artinya kerjakan dari yang kiri. Makanya 1/2 dikali 4/6 dulu. Nih, 4/6. Mana? Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 4 4, 2 kali 6 12. Maka hasilnya 4/12 dibagi 2/2. 2/2 itu berapa? 2 bagi 2 berapa? 1. 4/12 dibagi 1. Apapun apabila dibagi 1 maka menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu 4/12. Nah, ini sebenarnya bisa kita kecilkan lagi. Caranya adalah kita penyebut dan pembilang kita sama-sama bagikan 4. 4 bagi 4 1 ya. Kemudian 12 dibagi 4 itu dapat 3, maka X nya dapat 1/3. Kemudian kita uraikan yang Y. Y nya sama dengan 4/5 kali 50% ditambah 0,5. Nah, ini kenapa saya bilang tidak saya gunakan persen, karena nanti pengalinya akan besar, akan buat kita bingung, makanya dipecahkan biasa aja. Nah, ini ada dua operasi yang berbeda, tidak sederajat, perkalian dan pertambahan. Yang mana kerjakan dulu? Ya tentunya yang derajatnya lebih tinggi, yaitu perkalian. Nah, 4/5 kali 50% kan cukup rumit pengerjaannya, makanya kita sederhanakan menjadi kalau 50% ya, 50% itu sama dengan setengah ya. Oh, ini salah ini, mohon maaf. Oke. Bentar ya. 50% kan itu kan setengah kan. Nah, ini 50% kita rubah menjadi setengah, itu 1/2. Nah, 1/2 kan, 4/5 dikali 1/2, 4/5 kali 1/2, 4 kali 4 4, 5 kali 2 10, ini jadi 10 ya. Jadi 4/10 ditambah 1/2, jadi samakan penyebutnya dulu. 10 dan 2 ini kita samakan penyebutnya, yaitu mana saja 10 ya, 10. Kemudian di sininya 4 ya kan, 10 bagi 10 1, 1 kali 4 4, ini pelajaran SD ya. Kemudian di sini 10 dibagi 2 dapat 5, 5 berarti 9/10 ya, 9/10 ini 9/10. Nah, tentunya besar mana antara 1/3 dan 9/10? Tentu lebih besar 9/10 atau 1/3, maka X lebih kecil daripada Y. Nah, sebenarnya ini udah terlihatnya gimana? Ini kan 1/3, 1 bagian dari 1 dari 3 bagian dari 1 persegi tadi kan. Sedangkan ini saja udah setengahnya. Besar mana nih 1/3 dan setengahnya ini? Ya tentunya lebih besar Y.
Oke ya, cukup sekian. Mohon like, share dan subscribe channel ini apabila bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.